Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Klaten Utara, khususnya juga untuk para ayah bunda yang ada di rumah dan semua siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini masih bertemu dengan Pak Samsul. Ayo, siapa yang tahu hari ini memperingati hari apa? Oke, ada yang tahu? Ya, betul. Hari ini memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tepatnya hari ini pada tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah atau tahun Masehi itu bertepatan pada tanggal 11 Maret 2021. Oke, nanti akan Pak Samsul jelaskan mengenai peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi sebelum Pak Samsul ceritakan, Pak Samsul mau ganti baju dulu ya, biar penampilan Pak Samsul semakin keren. Oke anak-anak? Oke. Ya, kembali lagi bersama Pak Samsul ya. Gimana penampilan Pak Samsul semakin keren ya? Oke, nanti anak-anak juga bisa ganti baju menggunakan baju muslim, yang perempuan menggunakan baju muslimah. Dalam rangka apa? Memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut saja ya. Pak Samsul akan menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang tahu pengertian Isra Mi'raj itu? Ya, siapa yang tahu? Oke, Isra itu adalah berasal dari kata saro. Apa arti saro itu? Saro adalah perjalanan di malam hari, yaitu secara istilah apa? Perjalanan Rasulullah SAW yang terjadi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di manakah letak Masjidil Haram itu? Ya, siapa yang tahu? Masjidil Haram itu terletak di Mekah Al-Mukarramah. Kalau Masjidil Aqsa terletak di mana? Terletak di Palestina. Betul. Oke, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. Siapa yang tahu? Silahkan yuk kita buka Al-Quran masing-masing ya. Di rumah kan ada Al-Quran nih. Nah, kalian menyimak dari rumah. Pak Samsul mau bacanya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Siapa yang ingin membantu Pak Samsul ingin membacakan ayat artinya? Ayo, siapa yang ingin membacakan artinya? Oke, Pak Samsul bacakan ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya siapa? Yang menerima Isra Mi'raj itu siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kemudian kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Allah, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian Isra, kita sekarang membahas tentang pengertian Mi'raj. Apa pengertian Mi'raj itu? Pengertian Mi'raj adalah secara bahasa mempunyai arti naik. Secara istilah apa sih yang tahu? Mi'raj secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Apa sih Sidratul Muntaha itu? Ya, siapa yang tahu? Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit, yaitu akhir dari alam semesta. Berarti yang paling ujung itu dari alam semesta ini adalah Sidratul Muntaha. Kita bisa nggak sampai ke Sidratul Muntaha? Kita nggak bisa. Yang sudah melewati semua itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian Isra Mi'raj, sekarang kita mengupas peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Oke, yang pertama, Isra Mi'raj itu adalah sebagai tasliyah. Apa tasliyah itu? Tasliyah adalah hiburan. Nah, siapa yang di rumah suka hiburan? Siapa yang suka nonton kartun? Siapa yang suka liburan ke tempat-tempat wisata? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad itu hiburannya bukan nonton kartun, bukan ke tempat-tempat wisata, tapi
tasliyah dari Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menurutnya dari Al-Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW dilanda duka. Jadi Allah berkehendak, Allah menghendaki untuk memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad berduka? Siapa yang tahu? Yo anak-anak, siapa yang tahu kenapa Rasulullah SAW bersedih? Kenapa berduka? Oke, Pak Samsul paparkan satu persatu. Yang pertama yang membuat Rasulullah berduka adalah satu, karena istrinya yang bernama Khadijah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itulah Nabi Muhammad merasakan duka yang sangat duka-dukanya. Karena apa? Siti Khadijah adalah istri yang pertama yang menemani Rasulullah sejak pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suatu ketika Siti Khadijah ini ketika berada di rumah, ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad yang pulang dari Gua Hira setelah menerima wahyu dari Allah, Rasulullah ini dalam keadaan demam. Kemudian Rasulullah SAW dimintai ataupun meminta kepada Siti Khadijah untuk zamiluni untuk menyelimutinya, selimuti aku. Kemudian apa? Siti Khadijah menyelimuti, kemudian Siti Khadijah memberikan motivasi dan optimisme kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan motivasi-motivasi itu bisa membangkitkan semangat dari Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Maka Siti Khadijah kemudian memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Barangkali sakitnya itu adalah suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari meninggalnya atau wafatnya Siti Khadijah itu adalah duka tersendiri yang dialami Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sangat bersedih hati karena ditinggal oleh pasangan hidupnya, pasangan pertamanya. Kemudian sampai-sampai Rasulullah itu pun merasakan duka yang paling besar. Karena apa? Ditinggal istri pertamanya. Tak berselang lama ketika Siti Khadijah wafat, maka Allah pun juga memuji lagi Nabi Muhammad dengan wafatnya pamannya yang bernama siapa? Ayo, siapa yang tahu? Pamannya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah membela Nabi Muhammad, siapa yang tahu pamannya? Ya, Abu Thalib. Maka setelah berselang kemudian Siti Khadijah wafat, Allah mewafatkan pamannya Abu Thalib. Kemudian meskipun tidak mau masuk Islam Abu Thalib, tapi Abu Thalib ini adalah paman yang paling setia yang menemani dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada kaum kafir yang ingin menyakiti Rasulullah, ada yang hendak membunuhnya, maka Abu Thalib pun siap siaga melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun tidak mau diam diri, dakwahnya tidak hanya di Mekah, tapi Nabi Muhammad juga keluar Mekah di Taif. Maka Rasulullah pun pindah ke Taif. Apa yang terjadi ketika Rasulullah pindah ke Taif? Hasilnya sama saja. Rasulullah pun ditindas, dihujat, dihina, bahkan sempat mau dibunuh, dilempari batu hingga kakinya berdarah. Sebab itulah ketiga peristiwa itu, yang pertama ditinggal wafat istrinya Siti Khadijah, yang kedua ditinggal wafatnya Abu Thalib, kemudian ditinggal ketika dakwah dilempari batu, kemudian dihujat, dihina oleh kaum kafir. Sebab ketika itulah Allah sengaja memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad dengan di-Isra Mi'rajkan ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Kemudian setelah mengalami Amul Husni, apa Amul Husni itu? Amul Husni adalah tahun duka cita, yaitu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengisrokan Rasulullah, kemudian beliau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian mengimami para nabi, diperlihatkan surga dan neraka, dan yang terakhir juga Rasulullah diberikan perintah sholat 5 waktu, dan juga perintah itu juga harus wajib dilaksanakan oleh umat muslim atau umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat itulah, setelah itu semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Usai sholat isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW pun saat itu berbaring di Masjidil Haram. Didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Di dalam suatu riwayat dalam hadis juga dikatakan, lalu ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Ketika itu dada Nabi Muhammad dibelah, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya lagi dan memenuhi iman dan hikmahnya. Itulah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW, yaitu sewaktu Isra Nabi Muhammad SAW didatangkan buraq. Buraq apa buraq? Buraq adalah satu akar kata dengan barak yang artinya kilat. Maksudnya kilat adalah mempunyai kemampuan atau kecepatan yang kilat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa didatangkan kepadaku buraq. Ciri-cirinya seperti apa buraq itu? Seekor tunggangan berwarna putih, kemudian tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigol, yang meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin-pemimpin dari nabi-nabi sebelumnya. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril pun datang membawa 2 wadah minuman. Yang pertama susu dan yang kedua adalah minuman khamar. Kemudian Rasulullah memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dan melanjutkan hadis tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa Mi'raj. Mi'raj tadi apa? Mi'raj adalah naik kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tadi apa? Sidratul Muntaha adalah ujung dari sebuah langit. Oke, kemudian Mi'raj pun dimulai. Rasulullah pun bersama malaikat Jibril naik ke langit demi langit. Kemudian Pak Samsul juga ingin terbang ke langit. Oke, sampai lapisan langit pertama, Rasulullah pun dibukakan pintu langit yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Oke, ini adalah gambaran langit pertama, langit dunia. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad kebaikan untuknya. Setelah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad pun naik lagi bersama malaikat Jibril ke langit kedua. Pak Samsul juga ingin terbang ke langit kedua. Oke, di langit kedua ini Rasulullah SAW dipertemukan dengan 2 orang sepupunya, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Maka keduanya pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu adalah langit kedua. Langit kedua adalah Nabi Muhammad dipertemukan dengan Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian setelah selesai peristiwa langit kedua, Nabi Muhammad naik ke langit ketiga. Oke, Pak Samsul juga ingin naik ke langit ketiga. Ini adalah gambaran langit ketiga. Langit ketiga pun dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad dipertemukan oleh Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf pun juga mendoakan Nabi Muhammad SAW kebaikan untuknya. Kemudian setelah langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad pun juga naik langit keempat. Kemudian ini adalah gambaran langit keempat. Kami pun dibukakan pintu langit keempat, yaitu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ia menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah langit keempat, Nabi Muhammad SAW naik langit kelima. Nah, ini adalah gambaran langit kelima. Oke, setelah dibukakan pintunya langit kelima,
Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian setiap langit demi langit, Nabi Muhammad mendapatkan doa dari seorang nabi. Kemudian setibanya dari langit kelima, Nabi Muhammad SAW pun naik lagi ke langit ke-6. Nah, Samsul sudah sampai langit ke-6 nih. Ini adalah gambaran. Kemudian dibukakan pintu langit ke-6. Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa itu didoakan atau mendoakan Nabi Muhammad SAW, mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Setibanya di langit ke-6, Nabi Muhammad pun terbang lagi ke langit ke-7 bersama malaikat Jibril, ya. Menaiki apa tadi? Menaiki buraq. Samsul juga mampu terbang ke langit ke-7. Nah, ini adalah gambaran langit ke-7. Kami pun dibukakan pintunya. Kemudian Nabi Muhammad dipertemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqdis, di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali sesudahnya. Oke, di langit ke-7 itulah fase demi fase Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa semua nabi itu mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian buraq tersebut pergi bersama malaikat Jibril dan beserta Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tadi mana? Sidratul Muntaha adalah ujung dari alam semesta. Setelah Sidratul Muntaha sudah tidak ada alam lagi, karena Sidratul Muntaha adalah ujung dari sebuah langit yang lebar, kemudian yang lebarnya selebar daun-daun seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam semalam. Nah, sebab itulah, dari situlah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam semalam. Dan harusnya sholat 50 kali itu dikerjakan juga oleh umat Nabi Muhammad, harusnya sudah sampai pada kita. Oke, setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah melaksanakan 50 kali dalam semalam, kemudian malaikat pun bersama Rasulullah turun. Kemudian di langit ke-6, Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan terhadap umatmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah memerintahkan kepadaku sholat 50 kali dalam semalam. Kemudian Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya sholat 50 kali dalam semalam itu tidak akan mampu dijalankan oleh umatmu. Maka kamu bernegosiasilah lagi dengan Allah untuk memberikan keringanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik dan mohon kepada Allah untuk diberikan keringanan agar sholatnya tidak sebanyak 50 kali dalam semalam. Kemudian Allah pun memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan keringanan sholat 5 waktu dalam semalam. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, apakah sudah kamu bernegosiasi dengan Allah? Sudah, wahai Musa. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, maka Allah memberikan keringanan kepadaku dan terhadap umatku untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam semalam. Kemudian Nabi Musa memberikan saran lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umatku tidak akan mampu lagi untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam semalam. Kemudian Rasulullah menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah peristiwa Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad dilanda kesedihan yang pertama kali diwafatkan Siti Khadijah adalah istri pertamanya, kemudian pamannya Abu Thalib, dan dilanda kesedihan ketika dakwahnya Nabi Muhammad dihujat, dihina, dilempari batu dan bahkan mau dibunuh oleh kaum kafir. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah. Kemudian itu adalah menjadi hiburan dari kesedihan Nabi Muhammad SAW. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu pun harus kita ambil pelajarannya. Apa pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil dan perlu kita ambil hikmahnya? Yang pertama, yang perlu kita ambil pelajarannya yaitu setelah cobaan datang silih berganti kepada Nabi Muhammad SAW,
mengalami tahun duka cita, Allah memberikannya tasliyah atau hiburan dengan Isra Mi'raj ini. Kemudian yang kedua yaitu sholat Rasulullah SAW bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi. Dan yang terakhir adalah urgensi sholat, perintah sholat dan kedudukan yang agung. Jika perintah lain cukup diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka perintah sholat ini adalah langsung datang dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah beberapa sebagian ibrah yang perlu kita ambil pelajarannya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu pun mengajarkan kepada kita perjuangan Nabi Muhammad SAW bernegosiasi dengan Allah, kemudian meminta keringanan sholat yang seharusnya kita laksanakan 50 kali dalam sehari, maka Nabi Muhammad pun meminta keringanan, memikirkan umatnya, kemudian bernegosiasi dengan Allah untuk meringankan agar sholatnya tidak 50 kali. Kemudian Allah pun memberikan keringanan, sholatnya menjadi 5 kali dalam semalam. Itu adalah peristiwa Isra Mi'raj yang kita dengarkan secara ringkas. Maka anak-anak yang ada di rumah, kemudian khususnya ayah bunda yang ada di rumah, kita bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa meneladani sifat-sifat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita justru mendustakan perintah-perintah Nabi Muhammad dan kita tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dalam suatu doa dikatakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian Islam adalah agama kami, dan Nabi Muhammad adalah nabi kami. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke anak-anak, mungkin untuk peristiwa Isra Mi'raj yang dapat Pak Samsul sampaikan secara ringkas sampai di sini dulu. Apabila nanti kurang dapat dalam memahami, kurang bisa memahami dalam cerita, Pak Samsul nanti bisa cerita bersama-sama di sekolahan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu bersama Pak Samsul. Apabila ada salahnya mohon maaf. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Dan jangan lupa di rumah jaga kesehatan dan terapkan 3M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke? Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.